Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke perkuliahan selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang sistem kode dalam mata kuliah elektronika digital. Nah, seperti yang kita ketahui, asal muasal sistem kode ini dikembangkan dari adanya kebutuhan dari sebuah perangkat keras, alat hardware yang dimana seharusnya bisa memahami yang kita perintahkan, maka dikembangkan sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, sistem bilangan heksadesimal. Kemudian seiring berjalannya waktu, beberapa kebutuhan mengharuskan untuk kita memikirkan beberapa sistem kode yang dipakai di dalam elektronika digital ataupun dalam hal pemakaian komputer atau mikroprosesor, microcontroller ya. Berikutnya, nah beberapa sistem kode yang umum yang akan kita bahas di sini yaitu terutama adalah sistem kode untuk kode BCD, kode Axis3, kode Gray, kemudian kode 7 segment, kode ASCII. Beberapa kode yang lain silakan bisa Anda buka secara mandiri, belajar di bagian referensi nanti di bagian belakang slide ya. Nah, mengapa sistem kode? Jadi kalau bilangan di sini kan sistem bilangan hanya dapat menyajikan bilangan positif. Kemudian sistem kode itu nanti harus dapat menyajikan berbagai macam jenis data. Misalkan data bilangan, simbol maupun huruf. Nah, sistem bilangan pun di sini yang secara umum adalah 0 dan 1. 0, 1 maksudnya kalau desimal 0 sampai 9 ya. Kemudian sistem kode dapat menyajikan tadi yang sudah disebutkan di depan di atas di sini yaitu bilangan positif maupun negatif. Jadi kalau yang sistem bilangan ini hanya positif, maka nanti kalau yang di dalam pemakaian di dalam komputer melibatkan persoalan negatif positif, maka diperlukan kode ya. Di sini sudah kita bicarakan kalau yang bilangan negatif bisa menggunakan komplement 1, komplement 2 ya. Ya. Yang pertama kita bahas adalah kode BCD. Nah, kode BCD itu singkatan dari binary coded decimal. Nah, sistem bilangan BCD hampir sama dengan sistem bilangan biner. Nah, jadi pada sistem bilangan ini setiap satu digit desimal diwakili oleh 4 bit biner. Jadi bilangan desimal yang kita kenal itu tampilannya dari 0 sampai 9. Nah, kemudian masing-masing itu diwakili dengan bilangan biner 4 bit untuk keperluan penampil span segmennya. Jadi contohnya kan seperti ini, display ini mencacah dari 0, tampilannya dari 0 sampai maksimum 9. Ya, jadi tampilannya disebut juga dengan BCD, binary coded decimal. Jadi tidak ada tampilan angka A, B, C, D nggak ada karena ini bilangan desimal yang dikodekan ya. Ya, contoh misalkan 625 desimal, maka bagaimana bentuk kode BCD-nya? Nah, caranya adalah 625 desimal ini 625 tidak langsung dikerjakan dalam bentuk dibagi dengan 222 itu, tapi enggak, di sini kita pecah masing-masing digit. Jadi 6
sendiri, 2 sendiri, 5 sendiri. Kemudian dari 6 ini kita terjemahkan ke bilangan biner 4 bit, yaitu 0, 1, 1, 0. 2 adalah 0, 0, 1, 0. 5 adalah 0, 1, 0, 1. Jadi ini adalah representasi dari kode BCD untuk bilangan desimal 625. Ya, paham ya? Jadi intinya adalah digit dari bilangan desimal kita pisahkan masing-masing, kemudian dari masing-masing ini kita konversi ke bilangan biner 4 bit. Ya. Lanjut. Berikutnya contoh konversi dari bilangan BCD ke desimal yang tadi sudah kita ulang lagi contoh. Sekarang BCD-nya adalah 0111 0101 1000 ini BCD. Nah, bagaimana bentuk desimalnya? Desimalnya adalah 758 desimal ya. Ini hasilnya adalah 758. Jadi ini bilangan BCD-nya, ini bilangan desimalnya. Nah, bagaimana bisa ketemu 758? Nah, kita kelompokkan di sini BCD-nya. Masing-masing 4 bit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan masing-masing dari 4 bit ini, per 4 bit kelompok 4 bit ini kita terjemahkan ke bilangan desimalnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi 1000 itu adalah bilangan desimalnya 8. Kemudian 0101 bilangan desimalnya adalah 5. Dan sisanya 0111 adalah bilangan 7 desimal. Jadi konversi BCD ke desimal langkahnya adalah kita kelompokkan ke 4 bit ya masing-masing ya dari LSB ya dibagi 4 atau dikelompokkan 4 nanti kalau misalkan terakhir itu tidak genap 4 ya digenapkan ke 4 bit dengan cara menambahkan 0 ya di depannya sini. Misalkan nanti ada kasus yang seperti itu. Ini contoh yang berikutnya di dalam suatu alat termometer digital yang menggunakan kode BCD. Di sini mendrive ya. Mendrive untuk menyalakan display 3 digit angka. Nah, berapa banyak BCD yang dibutuhkan untuk mengemudikan display termometer 3 digit tersebut? Misalkan tampilannya di temperatur itu adalah 147 derajat. Nah, jawabnya adalah dibutuhkan 12 bit. Dari mana? Karena di sini ada 3 digit kali masing-masing kan 4 bit ya, sehingga ketemunya 12 bit. Jadi 1 diterjemahkan 0001. Ini yang 4 diterjemahkan 0100 dan yang 7 kita terjemahkan 0111. Jadi ini hasil dari penerjemahan untuk angka desimal 147 ke kode BCD. Dan di sini yaitu sejumlah 12 bit. Ya. Berikutnya kita lihat tabel konversi antar sistem bilangan ya. Sebagai refresh kembali. Kita tampilkan dari bilangan desimal 0 sampai 15. Maka setara dengan bilangan biner 0000 sampai 1111. Kemudian ini sistem bilangan oktal. Berarti dari 0 naik 1, 2, 3, 4, 5,
7. Jadi ada 8 ya, ingat. Di atas 7 itu berarti kembali ke 10. 10, 12, 13, sampai 17. Di atas 17 berarti berapa? Ada yang tahu? Di atas 17 di dalam sistem bilangan oktal adalah 20 ya. Nanti 21, 22, 23 dan seterusnya. Sekarang kalau kita tinjau sistem bilangan heksadesimal dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di atas 9 itu adalah simbolnya A ya. Nah, ini setara dengan nilai desimalnya 10. Kalau B 11 ya, sampai C, D, E, F setara dengan 15 desimal. Di atas F untuk bilangan desimal adalah berapa ya? Ada yang tahu? Nah, di atas F adalah 10 ya, kembali ke awal ditambah naik digit keduanya 1 ya. Nah, ini yang BCD. BCD ini dari 0 untuk 0 ya. Kemudian 1 juga 1 nih. Kemudian sampai 9 1001. Dan di sini juga ini tidak ditulis karena 0 ya. Kemudian setelah 9 yaitu 10 desimal, maka 1 kita terjemahkan sendiri nih, 0001 dan 0-nya adalah 0000. Jadi seperti itu ya. BCD gampang ya. Jadi masing-masing dari bilangan bilangan desimal per bitnya kita terjemahkan ke 4 bit biner. Kemudian kode BCD ditulis menggunakan tadi ya, kode biner 4 bit untuk merepresentasikan masing-masing digit bilangan desimal dari suatu bilangan ya. Ini tadi sudah kita refresh kembali. 529 berarti ini desimal ya. Berarti BCD ini adalah 5 adalah 0101, 2 adalah 0010 dan 9 adalah 1101. Kemudian yang perlu diperhatikan di dalam kode BCD itu terdapat 6 buah kode yang tidak dapat digunakan atau invalid code gitu. Yaitu 1010, 1011, 1101, 1101 dan 1110, 111. Ini tidak dapat dipakai untuk kode BCD. Ya, karena kita tahu BCD itu kan sebenarnya menerjemahkan bilangan desimal kan. Desimal itu kan dari 0 sampai 9. Jadi di atas 9 itu sudah tidak ada. Kalau 4 bit di atas 9 itu ini kan tidak ada ini. Konversi desimalnya nggak ada. Karena desimal itu dari 0 sampai 9. Makanya ini nggak dipakai yang di sini. Invalid code ya. Ya, berikutnya kita bicara tentang kode EXIS3. Untuk menyusun kode EXIS3 dari suatu bilangan desimal, masing-masing digit dari suatu bilangan desimal ditambah dengan 3. Jadi ada suatu bilangan desimal, kita tambah dengan 3. Lalu kemudian hasilnya dikonversi ke bilangan seperti BCD ya. Contoh, ubah bilangan desimal 12 ke kode EXIS3. Nah, caranya adalah masing-masing digit, berarti di sini 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Masing-masing kita tambahkan dengan 3. 1 ditambah 3, 4. 2 tambah 3, 5. Berarti kode EXIS3-nya adalah ini 4
berikutnya adalah 0100, 5 adalah 0101. Jadi 12 mana ini? Ya, 12 desimal. Kode SS3-nya adalah ini ya. 01000101. Ya, mudah ya. Jadi SS3 itu adalah dari bilangan desimal itu masing-masing bitnya kita tambahkan dengan angka 3. Setelah itu hasilnya kita konversi ke bilangan biner 4 bit. Ya, itu bilangan kode SS3. Di kode SS3 juga ini ada invalid code. Ya. Jadi ada 6 invalid code di dalam kode SS3 yang tidak dapat dipakai, yaitu untuk kode 0 atau angka 0000, 0001, 0010, 1101, 1110, 1111. Ini tidak dipakai untuk kode SS3. Nah, penjelasannya seperti ini. Misalkan ubah kode SS3 ini ke desimal. Jadi ini 0111, 0001, 1010. Kemudian kita tulis di bawah di sini, ini adalah SS3 dari ini ya. Nah, untuk kembali ke bilangan desimal, kalau tadi kan ditambah, kalau yang SS3 ini ke desimal berarti kebalikannya dikurang dengan 3. Nah, masing-masing ini kalau dikurang dengan 3 ada bilangan menghasilkan negatif. Berarti ini kan invalid ya. Invalid. Kalau ini bisa 7 dikurangi 3, 4. Ini 0001 ya. 1 dikurangi 3 kan min 2. Kemudian ini 10 dikurangi 3 masih bisa 7 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kalau 0 ini dikurangi dengan 3 ya hasilnya min 3. Tidak bisa. 1 dikurangi 3 min 2. Tidak bisa. Invalid ya. Dan ini 2 dikurangi 3 juga nggak bisa. Min 1 kan. Ini kemudian berapa ini? 8 tambah 5. 13 ya. Ya 13 ini kalau dikurangi 3 kan 10. Ya nggak bisa. Karena kode SS3 itu kan tampilannya dari 0 sampai 9. Nah ini juga nggak bisa. Lebih dari 10. Ini 15, ini 14 ya. 15 dikurangi 3, 12. Tidak ada penampilan SS3 itu dari 0 sampai, kan hanya 0 sampai 9. Kita lihat seperti ini. Jadi ini kode SS3 ya. Ini yang mewakili dalam bilangan desimalnya. Jadi bilangan desimal kan hanya dari 0 sampai 9. Dan SS3-nya ya ini yang sesuai adalah ini. Dari kalau 0 SS3-nya adalah 0011. Dan seterusnya. Ini kan ditambah 3 ya, ini tambah 3 jadi ini. Ya 9 tambah 3 ini. Ya. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya kita bahas kode yang baru adalah kode Gray. Nah, kode Gray ini dikembangkan aplikasinya lebih banyak untuk nanti dipakai sebagai deteksi posisi suatu poros mesin yang berputar atau untuk menghitung RPM ya, menghitung RPM. Kenapa menggunakan kode Gray? Nah, kita nanti akan jelaskan. Nah, sekarang cara mengubah bilangan desimal ke kode Gray ya. Contoh, ubah bilangan desimal 13 ke kode Gray. Jadi 13 desimal
itu nanti kode Gray-nya berapa. Kita pertama tulis 13 ya. Ini desimal ya. Kemudian 13 ini langsung kita terjemahkan ke bilangan biner. Ketemunya adalah 1, 1, 0, 1. Nah, coba Anda cek 13 dibagi 2. Ya kan, 6 ada sisa 1. Terus kemudian dibagi 2 lagi dan seterusnya, kan ketemunya ini. Nah, caranya adalah yaitu 1 ini kita turunkan dulu ke bawah. Kita tulis 1. Kemudian ini ketemu 0 berapa? Dari mana? Dari 1 ditambah dengan 1. Nah, ini ya. 1 ditambah 1 adalah 1, 0. Ditulis 0-nya. Bawaannya atau sisanya nggak ditulis. Kemudian kembali berikutnya adalah 1 ditambah dengan 0. Hasilnya adalah 1. Ya. Kemudian 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah untuk ubah bilangan desimal 13 ke kode Gray adalah kode Gray-nya adalah 1011. Ini kode Gray-nya. Ingat, tadi langkahnya adalah langsung kita ubah ini 13 ke bilangan biner. Kemudian yang MSB-nya langsung kita turunkan 1. Kemudian yang bilangan berikutnya 1 ditambah sebelumnya nih, gesernya tetangganya ya. Kemudian ditambah tetangganya lagi. Tambah tetangganya lagi ketemunya ini. Ya, sampai di sini paham ya? Kode Gray. Berikutnya adalah contoh baliknya dari kode Gray ke desimal. Ini kita tulis misalkan 1011. Kode Gray untuk yang ini ya, 1011. Ketemunya kan harusnya 13 ya. Bagaimana cara mengkonversinya? Yaitu pertama adalah langsung kita turunkan 1 ini, MSB-nya 1. Kemudian panahnya kita geser ke samping sana. Z. Ya, 1 tambah 0, 1. Tulis di bawahnya. Terus ini 1 tambah 1, hasilnya adalah 0. Kemudian 0 tambah 1, hasilnya adalah 1. Jadi kode Gray-nya yang di atas di sini, hasilnya ini ya tadi. Dari cara yang seperti ini. Turun ke bawah, naik jumlah hasilnya di sini. Naik sini, jumlah hasilnya di sini. Naik jumlah di sini, hasilnya di sini ya. Nah, ini baru kemudian kita terjemahkan ke desimal. Ketemunya 13. Nah, ini tabel kode. Ini bukan Gray, tapi tulisannya adalah Gray. Ya. Silakan dicermati, ini bilangan biner 4 bit, bilangan desimal, bilangan hexadesimal, oktal, BCD, Gray code, kode Gray. Ya. Coba Anda silakan bisa berlatih dari sini ke bentuk ini. Ini ke sini atau yang dari sini ke sana. Nah, dengan cara yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Jadi ini untuk latihan ya. Siapa tahu nanti pada saat ujian bisa dipakai untuk menjawab atau pemahaman dalam jawabannya. Kemudian, nah ini kode Gray itu memang khusus dipakai sebagai deteksi as ya, Axel itu di dalam suatu perputaran as agar tahu posisi ataupun kecepatan RPM-nya. Karena kalau kode biner ini tidak bagus ya, karena ada beberapa
pindah dari satu ke berikutnya itu rawan terjadi slip ya, karena apalagi kalau terjadi kecepatan putar yang tinggi. Kalau kode gray ini tulisannya salah lagi, saya langsung kasih biar tidak salah, tidak lupa ya. Kode gray. Jadi seperti ini ya, ini yang as kita couple dengan piringan yang berbentuk seperti ini. Ini menandakan yang hitam adalah 0 ya, yang hitam 0, yang putih 1, sehingga pergerakannya seperti ini. Jadi terdeteksi counter menghasilkan seperti ini. Oh ya, di sebelumnya ya, kode gray kita lihat lagi. Oh ya, ini perlu saya jelaskan. Jadi kode gray ini sering dipakai sebagai pendeteksi RPM atau ya kecepatan posisi di suatu benda yang berputar, aksel biasanya untuk as. Nah, ini karena perubahan dari kode gray 1 dengan kedua itu ditandai hanya 1 bit. Contoh ini ya, 0000. Ke kode gray berikutnya adalah yang berubah ini, LSB-nya ini 1. Kemudian dari 0001 ke berikutnya yang berubah yaitu yang ini, digit kedua ya, digit kedua. Kemudian dari 0011 yang berubah itu digit pertama ini ya, 0010. Nah, dari 0010 ke berikutnya yang berubah digit ketiga ini ya. Jadi di sini perubahannya hanya 1 digit. Dari sini ke sini 1 digit, dari sini ke sini juga 1 digit, dari sini ke sini juga 1 digit. Nah, makanya di sini bisa mengurangi slip perputaran as yang berputar terlalu cepat. Nah, dipastikan kalau kode gray itu yang berubah hanya 1 digit, sehingga bisa mengurangi error karena kecepatan yang tinggi atau slip. Beda dengan kode biner. Dari sini ke sini ini berubah memang 1 digit. Ini ke sini juga 1 digit. Ini ke sini juga 1 digit. Dari sini ke sini kan berubah 2 digit ya. Digit pertama ada perubahan dari 1 ke 0. Digit kedua berubah dari 0 ke 1. Nah, itu yang rawan kalau slip ya, kalau kecepatan tinggi. Kalau ini kan dipastikan berubah hanya 1 digit. Masing-masing ini dari posisi berikutnya kan hanya 1 digit. Nah, itu kenapa kita menggunakan kode gray yang diciptakan oleh gray ini. Ya, saya lanjutkan. Sekarang adalah kode 7 segment. Jadi kode 7 segment itu adalah nanti dipakai untuk mendrive 7 segment atau penampil 7 segmen ini ya. Jadi untuk penampil digital itu menggunakan lampu atau dioda LED ya, dioda LED yang disusun seperti angka 8. Seperti ini ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Segmen A, B. Jadi masing-masing ini segmen A, B itu adalah dioda LED ya. LED emitting diode. Jadi yang dioda yang bisa memancarkan cahaya. Kemudian biasanya ditambah lagi di sini untuk dot point ya, koma ya. Ini. Ya. Ini ya dot point koma ya. Untuk pecahan nanti. Dan karena ini 7 segmen yang disusun dari diode, diodenya itu bisa dibentuk common katode atau common anode.
Jadi dijadikan satu bagian katodenya atau bagian anodenya. Jadi kalau dijadikan satu bagian katodenya, maka untuk menyalakan LED itu nanti diberi sinyal tinggi atau 1 ya, high. Kalau common anode maka harus diberi sinyal rendah 0 ya. Nah, ini contohnya. Jadi untuk tampilan angka 0 maka nanti LED yang dinyalakan adalah dari A sampai F kecuali yang G. G itu yang di sini tengah ya. Kalau G-nya ini mati maka tampilannya adalah angka 0. Kemudian angka 1 ini yang dinyalakan hanya B sama C. Ini ya, B sama C. Ya. Kemudian angka 2 yang berarti nyala adalah segmen A, B, G, E, dan D. Seperti ini ya. Yang lainnya 0. Jadi ini adalah kode segmen ya. Ya. Nah, seperti di sini tadi itu. Sebelumnya. Ya. Nah, ini ya. Ini yang bagian common katode. Ini yang bagian common anode. Tinggal di invert ya. Kalau ini 1 adalah artinya on. Kalau di sini 0 artinya on. Ya. Jadi tampilan 0 itu G-nya dimatikan. Ya. Makanya G-nya segmen G dibuat 0. Kalau di sini common anode, segmen G-nya dibuat 1. Biar mati ya. Biar tidak tampil. Ya, berikutnya kode ASCII. Kode ASCII ini kode yang dipakai di komputer ya. Untuk keyboard ya. Yang mengandung beberapa karakter alfanumerik. Kemudian yaitu tanda-tanda kode simbol ya. Jadi dari singkatan American Standard Code for Information Interchange. Nah, ini adalah kode biner untuk merepresentasikan bilangan, huruf, simbol. Sehingga disebut dengan alfanumerik. Kemudian untuk komunikasi data, ini yang sering dipakai di dalam kode transmisi kode data bilangan ya, bilangan biner. Biasa ditambah bit paritas. Ini yang sebagai untuk cek kesalahannya. Yang biasanya bisa ditemukan di bagian MSB. Ini contoh kalau di dalam komunikasi serial COM, Anda bisa setting bit paritasnya itu tidak ada bagian yang genap. Nanti ini bisa di list box-nya bisa dipilih ya, non atau old atau even, ganjil genapnya. Jadi ada 2 bit paritas, yaitu yang ganjil atau yang genap. Nah, kalau genap, nilai bit paritas dipilih sedemikian rupa sehingga jumlah bit 1 di dalam kode ASCII termasuk bilangan paritasnya berjumlah genap. Jadi misalkan kode ASCII untuk C adalah ini ya, 10000011. Ini kan angka satunya ganjil. Nah, kalau kita menggunakan paritas genap, berarti kita tambahkan di depan di sini 1, biar genap ya. 1, 2, 3, 4. Jadi bilangan satunya, nah ini jumlah bit satunya ini akan ada 4. Kalau ini kan 3 ya, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau paritas ganjil, berarti untuk membuat ganjil berarti ini biar tetap ganjil ya ditambahkan 0 ya. Jadi nilai bit paritas dipilih sedemikian rupa sehingga jumlah bit dalam suatu kode ASCII termasuk bit paritasnya berjumlah ganjil. Ini kode ASCII C
100000011, maka ditambahkan 0 agar tetap ganjil ini ya. Satunya tetap ganjil. Ya. Ini nilai yang setimpal untuk beberapa kode ASCII 7 bit ya. Dari simbol 0 sampai simbol ini ya Z. Dan ini ada lebih besar, lebih kecil sama dengan dan seterusnya. Ini kode ASCII-nya. Jadi kode ASCII-nya itu kalau kita lihat dari tabelnya ini adalah untuk B1 sampai 4. Di sini B5 sampai 7. Jadi kalau 0 atau misalkan ini A ya, A itu adalah 41 ya. A itu berapa? 41 ya ini. Jadi A-nya itu adalah ini 100, kemudian ditambah ini 1. 0001 ya. Jadi ini. Karakter A besar ya. Kalau A kecil beda lagi nanti. Nah, seperti ini. Ini desimal, ini hexa, ini 7 bit kode ASCII-nya. Kemudian ini kontrol karakter. Ya. Dan seterusnya. Ini yang tidak dicetak ya, non printing. Jadi kode di dalam keyboard kan ada kontrol A, kontrol B, kontrol E, dan seterusnya. Jadi ini semua dikodekan dalam bentuk kode ASCII seperti ini. Sehingga kita bisa mendeteksi ya apakah ditekan kontrol A, ditekan keyboard tombol B atau tombol A, bisa dideteksi karena masing-masing mempunyai kode. Ini yang versi cetak ya, dari karakter SP space ya, kemudian tanda seru. Ini karakter A tadi 41 ya, 41. Kalau A kecil adalah 61 ini. Ya, ini kode ASCII. Saya kira itu. Kemudian contoh soal dan pembahasan. Carilah kode SS3 dari bilangan desimal 237,75. Ini pecahan ya, desimal ada pecahan. Maka caranya adalah 237 kita pecah menjadi 237. Kemudian ditambah masing-masing dengan 3. 2 ditambah 3 adalah 5. 3 ditambah 3 adalah 6. 7 tambah 3 adalah 10. Sehingga di sini kita terjemahkan 5 adalah 0101. 6 adalah 0110. 10 adalah 1010. Kemudian bagian pecahannya 75. 75. Berarti 7 ditambah 3 ya untuk kode SS3. 10 dan 5 ditambah 3 adalah 8. Sehingga 10 adalah 1010 dan 8 adalah 1000. Akhirnya bilangan desimal 237,75 desimal ini sama dengan bilangan SS3-nya adalah 0101, 0101, 0110, 1010, 1010, 1000. Ya, ini ada kesalahan, langsung saya koreksi. Ini sebenarnya adalah subscript. Ya, seperti ini. Ya, kemudian yang soal B. Ekuivalen desimal dari kode SS3 110010101011,011,011,011. Ini tidak nyala ya. Saya nyalakan lasernya. Ya. Jadi ini SS3 bagaimana ekuivalen bilangan desimalnya.
Maka caranya adalah kita kelompokkan 4 bit dari LSB ya, dari bawah. 4 pertama, 4 berikutnya, 4 berikutnya, 4 berikutnya, 4 berikutnya. Kemudian kita kurangkan dengan angka 3. Karena ini biner juga, 3-nya dikonversi ke biner ya. Ini 3. Nah, masing-masing ini kita kurangkan dengan 3. Ini kurang ke 3, kurang dengan 3. Ini kurang dengan 3, ini juga dikurangi dengan 3, ini kurangi dengan 3. Nah, tinggal kita operasikan 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi 1 tidak bisa, pinjam di sini, berarti 10 atau 1, 0. Dikurangi 1 adalah 1. Ini masih sisanya sudah diambil, berarti tinggal 0. Ini 0, dan seterusnya ya. Sehingga hasil akhirnya kita terjemahkan ke desimal, yaitu ini sama dengan 9, ini sama dengan 7, ini sama dengan 0, ini koma tetap, ini sama dengan 4, ini sama dengan 2. Berarti SS3 dari ini soalnya ya sama dengan desimalnya ini 970,42 desimal ya. Ya saya kira itu untuk pembahasan kali ini. Daftar pustaka salah satunya yang saya ambil dari ini, ataupun ada banyak buku yang lainnya. Demikian saya kira cukup. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.